Kok Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafal haqqa, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man adapun barang siapa itu arafa mengenal siapa man al-haqqa kepada Allah yang maha nyata, yang maha hak. Man tegasnya adapun barang siapa itu tahaqqaqo yang nyata, yang udah mendalam ya. Yang mendalam siapa siman fi maqamil ma'rifati dalam derajat ma'rifat, derajat mengenal billahi dengan Allah, syahida maka bisa menyaksikan siapa siman hu kepada hak fi kulli syai'in dalam setiap sesuatu, dalam segala sesuatu. Airo'a tegasnya bisa melihat siapa siman hu kepada hak, zahiron kepada bisa halnya boleh kepada yang zahir, yang jelas fi a'yanil mawjudati dalam zatiyahnya beberapa perkara yang wujud. Fala yastauhishu maka tidak istilahnya terganggu. Fala yastauhishu maka tidak, bahasa Jawa itu gersah, tidak merasa gelisah boleh. Siapa siman min syai'in dari sesuatu. Ya min ya, pakai min. Min syai'in dari sesuatu wa ya'nasu dan merasa tenang bihi dengan siman apa kullu syai'in segala sesuatu. Jadi apapun ya senang di dekatnya karena memiliki hati yang tahakkuk fi maqamil ma'rifat billah. Nanti dampaknya kan jadi enggak gampang menyalahkan, kegeruhan, ke bahasa Sunda tuh tahu geruhan tuh. Terus suatu haram gitu, terus suatu mau menyudutkan gitunya, menyakiti hati gitu. Enggak, karena dia udah betul-betul kenal gitu dengan Allah ya. Maka dia tidak merasa halangan ada motor udah Pak ya. mat dulu pernah dulu sadua sukun nggak dia tah sukun tadi sukun biasa Pak. Bentar ya. Enggak. Fala yastauhishu maka tidak merasa gelisah siapa siman min syai'in dari sesuatu apapun. Jadi nggak terganggu dengan apapun gitu, dia tuh tenang ya, betah dengan Allah, dan justru malah segala apapun betah dengannya gitu, merasa tenang di sampingnya gitu. Dia tidak terganggu dengan sesuatu, bahkan segala sesuatu tenang dengannya gitu. Gimana ya enaknya, dia tidak terganggu dengan segala sesuatu yang terjadi, bahkan segala sesuatu itu tenang dengannya. Jadi justru orang lain lah itu katakan
orang lain itu tidak merasa terganggu dengannya, malah senang begitu. Ya nasu bihi kullu syai'in, orang lain itu malah senang ada di dekatnya begitu. Dan dia sendiri tidak terganggu dengan segala sesuatu, mau dekat orang ahli maksiat, orang jahat, dekat orang, dia tidak terganggu. Atau nisbatnya misalkan dia kena musibah begitu ya, ya nggak terganggu karena udah tahakkuk fi maqamil ma'rifat. Kama takodama, kama sebagaimana keterangan takodama yang telah terdapat apa fina til harifina dalam sifatnya orang-orang yang ma'rifat billah. Waman, adapun barang siapa itu fania fana, rusak siapa man bihi dengan Allah, ayat tahakkuk tegasnya mendalam siapa si man fi maqamil fana dalam derajat fana. Waba maka hilang siapa si man an kulli syai'in dari segala sesuatu. Fala yara maka tidak melihat siapa si man fil wujudi di dalam wujud alam semesta zahiran kepada yang lahir, ilallah kecuali kepada Allah, kecuali Allah. Yagibu dan hilang siapa siman huwa ya tegasnya siman nafsihi dari dirinya siman, wahisihi dan perasaannya siman, panca indranya ya, panca indranya siman. Fala yusyahidu maka tidak menyaksikan siapa siman lahu bagi siman, bagi dirinya sendiri, wujudan kepada wujud, watahakukon dan kepada mendalam, kepada tahakkuk. Bihila fil arifi berbeda dengan arif, orang yang ma'rifat. Fa innahu maka sungguhnya arif itu mutahakikun mendalam fi maqamil baqai di dalam derajat tetap. Jadi sadar gitu loh kalau arif itu. Fayara maka bisa melihat siapa arif al-khalqa kepada makhluk wal haqqa dan kepada Allah yang maha hak. Jadi makhluk masih kelihatan tapi fokusnya tetap hak, tetap Allah. Kalau yang fana nggak lihat apapun, hanya Allah gitu. Kalau yang arif yusyahidahu fi kulli syai'in tadi, jadi masih sadar begitu, lihat makhluk ya, tapi lihat Allah juga begitu, fokusnya lihat Allah. Makhluk melakukan apa ya dia melihat Allah yang melakukan begitu. Ma romaita id romaita walakin Allah roma. Bahkan melihat orang maksiat pun ya itu melihat Allah sedang menghendaki apa begitu. Seorang ahli maksiat dibikin maksiat ya juga karena Allah begitu. Cuman itu menjadi ciri apa begitu? Apa ciri ridho, apa ciri godob begitu ya? Ya tentu godob ya. Ketika seorang dikehendaki maksiat ya berarti itu ciri bahwa Allah menghendaki kejelekan bagi hamba tersebut sesuai dengan ilmunya. Karena kalau dikehendaki baik ya pasti akan diarahkan kepada perkara baik. Mayuridillah bi khairan faqihu fiddin. Maka mabaqo fayara al-khalqa wal haqqa wa yara dan melihat siapa si arif al-haqqa kepada Allah yang maha hak, zahiran kepada yang jelas, fikullil asya'i di segala sesuatu. Pokok iman dan menetap biha dengan asya. Ma'adami ghaibatihi beserta tidak alfa'nya arif an nafsihi dari dirinya sendiri si arif, wahisihi dan panca inderanya si arif. Jadi masih sadar begitu. Tapi yang dilihat hanya Allah, meskipun lihat makhluk ya bakok kan. Tapi tetap ya, dia melihatnya zahiran, Allah itu zahiran fi kulli syai'in wa qaiman biha. Gitu ya, beda ya. Intinya orang yang arif itu sadar gitu. Sadar tapi fokusnya tetap Allah.
Kalau orang fana nggak sadar karena hanya yang dia lihat hanya Allah gitu. Makhluknya nggak kelihatan. Bahkan dirinya sendiri pun dia nggak sadar gitu. Makanya kebanyakan orang fana itu ya seperti orang gila. Karena nggak sadar akan dirinya sendiri pun nggak sadar. Tidak melihat wujud dalam dirinya. Yang wujud hanya Allah. Banyak ucapan-ucapan yang istilahnya ucapan-ucapan itu istilahnya syadarwan kalau salah, ucapan-ucapan yang wali gitu, orang itu orang sholat di Mekah kali fana bilau ilham bukan apa yang waman. Tapi nonton itu beda ya, cirinya beda sekali. seniman Jadi cirinya itu ini nih, setelah ini nih mau kita logat. Jadi orang yang ngaku-ngaku panah, ngaku-ngaku bako itu ada cirinya gitu ya. Cirinya apa sekarang? Waman adapun barang siapa itu ahabba mencintai siapa siman hu kepada hak kepada Allah, lam yukfir maka tidak memilih atau mendahulukan, boleh memilih mendahulukan siapa si man alaihi atas Allah syai'an kepada sesuatu. Jadi prioritasnya Allah. Ayat man tegasnya ayat min iradatihi tegasnya dari kehendaknya si man wa syahawatihi dan kesenangannya si man. Syai'an ayat min iradatihi. Fahadihi maka adapun ini man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an itu alamatun beberapa ciri yu'rafu yang bisa diketahui biha dengan alamat apa haluman keadaannya orang idda'a yang ngaku-ngaku siapa siman bi bulugh hadhil maqamati kepada sampai kepada derajat-derajat ini, derajat-derajat bakor dan fana. Orang ngaku-ngaku fana ya lihat dia mendahulukan Allah apa enggak gitu loh. Orang ngaku-ngaku ma'rifat ya dia mendahulukan Allah apa enggak min iradatihi wa syahawatihi begitu. Kalau ngaku-ngaku ma'rifat, ngaku-ngaku kenal dengan Allah tapi masih mendahulukan keinginannya begitu ya, kehendaknya, nafsu masih diikutin begitu ya. Jadi bohong gitu ya. Itu cirinya ini. Kalau orang udah ngaku-ngaku ma'rifat berarti kan pasti kenal dengan Allah, pasti cinta itu. Dan orang yang mencintai itu mendahulukan apa yang dicintainya itu dari keinginannya sendiri. Itu cirinya. Inama hajaba hanya menghalangi al-haqqa kepada Allah yang maha hak, ay Allah tegas kepada Allah, anka dari dirimu apa syiddatu qurbihi saking sangat dekatnya hak minka darimu. Jadi kenapa Allah nggak kelihatan, terhijab itu adalah saking dekatnya kita, Allah dengan kita gitu. Saking dekatnya itu nggak kelihatan. Inna mahtajaba hanya terhalangi siapa hak li syiddati zuhurihi karena saking jelasnya hak. Saking jelasnya itu nggak kelihatan. Gitu loh. Ya, kamu lihat cahaya matahari langsung itu gimana? Cilau. Langsung nggak kelihatan ya. Bahkan bisa pecah, bisa buta kalau lama ya. Saking jelasnya dan lemahnya mata begitu, lemahnya mata yang melihat. Kalau dalam hal ini ya hati, saking lemahnya hati, saking jelasnya Allah. Wali annal hijabah dan karena sungguhnya penghalang kama yakunu sebagaimana ada apa hijab itu bisyiddatil budi dengan saking jauhnya yakunu itu ada yakunu itu ada apa hijab itu bisyiddatil qurbi dengan saking dekatnya. Jadi terhalang itu ya bisa dengan saking jauhnya, bisa dengan saking dekatnya gitu. Fa inal yada contohnya nih, maka sungguhnya tangan itu idza korubat jika dekat apa yad minal basari dari mata
wal tasaqat dan nempel apa yad bihi dengan basor, lam yara maka tidak bisa melihat siapa si man ha kepada yad. Mata nih saking dekatnya ini kan nggak bisa kelihatan nih. Ya, tangan ya maksudnya. Tangan kalau saking dekatnya itu kan nggak bisa kelihatan. Saking dekatnya gitu. Nggak, kalau kalau ini kan kelihatan gitu ya, garis-garis sidik jarinya. Kalau gini dekatnya nggak kelihatan gitu. Itu luar biasa ya. Na'atailah sekandari. Lam yarau maka tidak bisa melihat siapa si manha kepada yad bikilafima, berbeda dengan masalah rupanya idza kanat jika ada apa yad itu ba'idatan jauh anhu dari siman. Beda kalau agak jauh begitu ya kelihatan. Wa kadzalika dan itu begitu juga yad Rabb adapun Tuhan ya, Allah dalam hal ini itu lam naro tidak bisa melihat siapa kitahu kepada Rabb li ihatotihi karena meliputinya Rabb bina dengan kita. Meliputi ihatotan dengan meliputi tamatan yang sempurna. Wa kurbihi dan karena dekatnya Rob minna dengan kita, kurban dengan dekat maknawian yang bersifat maknawi, bukan dekat jarak ya 1 meter 2 meter, bukan gitu loh, itu lohir begitu ya. Ini dekat maknawi ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'an fastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kurbannya kurban maknawiyah. Wala yudraku wala yudriku dan tidak bisa mendapati dalika kepada itu kurban maknawiyan siapa ila arbabul basairi kecuali orang-orang yang memiliki mata hati. Aladina rupanya orang-orang tajala yang jelas, yang menjelma dalam bahasa, kalau bahasa kasarnya itu ya, tapi majaz, menjelma yang jelas siapa hak oleh mahak ala basairihim atas mata hatinya aladina. Fa'azala maka menghilangkan siapa hak anhum dari aladina tajal hak ala basairihim al-hijab kepada penghalang hatta ra'au sehingga bisa melihat siapa aladina hu kepada hak iman kepada yang berdiri bil asyai dengan segala sesuatu wa muhitan dan meliputi biha dengan asya. Saya teman yang dijelaskan itu syek wa inna ma khafiya dan hanya samar apa hak anil absari dari penglihatan di dunia ini. Falam tudriku maka tidak bisa melihat apa basor absar hu kepada hak la apa itu la wa huwa yudrikul absar itu la yud Al-Qur'annya wa huwa yudrikul absar. Apa itu? Ayat Al-Qur'an kok ya. La tudrikul absar wala La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Gitu ya. Allah tidak bisa dilihat mata tapi Allah bisa mendapati mata begitu penglihatan. Keren. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, kenapa mata tidak bisa melihat Allah di dunia begitu ya? Li'udmi nurihi karena agungnya cahaya hak. Dalika adapun itu khofiyah itu kasyamsi itu seperti matahari. Fa inna nuraha maka sungguhnya cahaya syams itu aqwa lebih kuat min sairil anwari dari seluruh cahaya al-mahsusati yang bisa diindra. Wa quwwati nuriha dan karena kuatnya cahayanya syams. Ulangi. Wa quwwatu nuriha adapun kuatnya cahaya syams huwa ya nuriha itu alladzi perkara hajaba yang menghalangi apa alladzi al-absara kepada penglihatan ad-dhaifata yang lemah an idraki kunhiha dari mendapati sejatinya anwar syams. Fakal sara maka telah menjadi apa guruha jelasnya anwaru syams aladzi rupanya luhuruha aujaba yang menyebabkan apa aladzihu kepada ulangi
Faqad sara duhuruhal ladzi aujabahu wujuduniha. Faqad sara maka telah menjadi apa duhuruha jelasnya anwarus syams, jelasnya anwarus syams alladzi rupanya duhur aujaba yang mewujudkan yang mau menyebabkan hu kepada alladzi apa wujudunuriha wujudnya cahayanya syams itu hijaban menjadi penghalang laha bagi absar walaisa lahanya bagi anwar aja anwar laha bagi anwar syams walaisa dan tidak ada apa hijabu terhalang min hadari anwar syams itu alal hakikati atas makna hakikat. Wa inna dhahira maka sungguhnya sesuatu yang zahir li dzatihi karena dzatiyahnya zahir itu layuh tajibu tidak terhalang apa zahir li dzatihi tidak terhalang li dzati min dzatihi dari dzatiyahnya zahir li dzatihi. Susah ya. Wa inna ma yatra'u dan hanya saja baru datang apa hijabu terhalang alaihi atas zahir li dzatihi min ghairihi dari selain zahir li dzatihi. Wa huwa adapun ghairihi guna di sini itu du'ful basari lemahnya mata an muqawamati faidanin nuri dari membandingi meluapnya cahaya hak. Wa hadza adapun ini khofiyah ya dawuh ini redaksi matan khofiyah ini itu lazimun yang menetapi lima kepada keterangan qablahu yang sebelum hadza. Paham ya? Kenapa mata di dunia tidak bisa melihat Allah yang maha hak? Karena saking kuatnya cahaya Allah bagaikan matahari ya, itu cahayanya itu lebih kuat daripada seluruh cahaya yang bisa dilihat ya. Nah, kekuatan cahaya matahari itulah yang menyebabkan mata yang lemah tidak bisa melihatnya. Paham enggak? Jadi karena mata kita yang lemah itu dan saking kuatnya cahaya itu sehingga nggak bisa kelihatan mataharinya. Karena baru aja jangan kan ngangkat kepala ya. Kalau mata lemah itu serab detik aja udah perih gitu. Pernah ngerasain ya? Ngangkat dikit aja, jangankan angkat gitu ngeliatin. Mata lemah itu baru ngangkat gini aja serab begitu. Itu pertama lemahnya mata dan saking kuatnya cahaya. Itulah yang menyebabkan apa istilahnya matahari itu terhijab gitu. Karena disebabkan ya faktor lain bukan secara zatiahnya begitu. Karena disebabkan faktor lain dalam hal ini adalah lemahnya mata dan kuatnya cahaya. Maka saking jelasnya matahari itu ya, jelasnya cahaya matahari yang disebabkan oleh wujudnya cahaya tersebut. Jadi bisa jelas itu kan karena wujud ya. Bisa jelas cahaya itu kan karena ada matahari. Nah, itulah yang menjadi penyebab tidak bisa terlihat bagi cahaya tersebut. Tapi tidak bisa terlihat dari cahaya matahari itu bukan kenyataannya memang nggak kelihatan gitu. Laisa alal haqiqah. Tapi karena faktor lain begitu. Bukan berarti nggak kelihatan matahari itu secara hakikat memang mataharinya nggak ada, bukan gitu. Tapi karena faktor lain itu tadi lemahnya mata dan kuatnya cahaya gitu. Maka tidak bisa kelihatan Allah pun itu bukan karena hakikatnya Allah nggak ada, bukan. Tapi karena lemahnya iman hati begitu ya, basirah mata hati.
dan saking jelasnya cahaya Allah, bukan karena hakikatnya Allah nggak ada gitu sehingga nggak kelihatan, bukan. Nah, jangankan bicara Allah, bicara Tuhan ya, kita pulsa aja kok bisa ya meyakini begitu ada sinyal gitu. Kan nggak kelihatan kan, tahu dari mana sinyal ada. Jangan bicara kalau SMS dekat dekat sound gitu, ya dulu zaman SMS kalau ada SMS dekat sound system itu kan ada suara wah SMS ya gitu kan. Sekarang udah nggak usum ya. Nah, dulu zaman SMS kan karena masih pakai sinyal radio begitu ya. Jadi nyetrum kan ke sound system itu kan. Iya. Kalau pakai internet ya nggak nyambung satelit. Bicara yang seperti itu aja kita udah bisa yakin, oh ada sinyal tuh ada, kan nggak kelihatan. Nah, nggak bukan berarti nggak kelihatan itu karena nggak ada, laisa alal haqiqah. Tapi apa istilahnya min ghairihi tadi ya. Nggak mungkin dong ya, perkara yang dohir lidatihi itu tidak bisa terlihat karena datianya gitu, nggak bisa, nggak mungkin. Nggak bisa kelihatan itu baru datang karena faktor lain gitu. Nggak mungkin sesuatu yang secara dohir, datiyahnya dohir itu nggak kelihatan karena datiyahnya. Wah, bingungnya bahasanya. Tadi udah paham udah sebetulnya. Ini bahasa lebih tinggi lagi aja. Jadi nggak bisa kelihatannya itu bukan karena memang nggak kelihatan, karena memang zatiyahnya nggak kelihatan, bukan. Itu nggak mungkin. Tapi bal hiya li ghairihi itu. Nah tadi wa inna ma yatra'ul hijab alaihi min ghairihi wa huwa hunadu ful basar. Kayak beginilah barusan bahasa fa inna dhahir lidatihi la yahtajibu min dzatihi. Matahari yang sudah secara zatiahnya dohir itu gak mungkin gak bisa kelihatan karena matahari itu sendiri. Tapi matahari gak bisa kelihatan itu bukan karena mataharinya sendiri, bukan. Mataharinya ada kok, tapi ligairihi begitu, karena ada faktor lain. Nggak kelihatan itu bukan karena mataharinya sendiri, bukan, mataharinya ada kok, Allahnya ada kok, itu maksudnya. Fa inna dzahir lidatihi la yahtajibu min dzatihi. Tidak bisa kelihatan itu bukan karena dzatihinya nggak kelihatan, ya, intinya itu, tapi karena faktor lain. Sebetulnya ini pengulangan ya, penegasan di keterangan sebelumnya yang waktu itu diibaratkan dengan mata kelelawar itu ya. Ingat ya pertemuan berapa gitu yang diibaratkan dengan mata kelelawar. Kenapa kelelawar itu suka di malam hari ya? Karena tercipta dengan mata yang lemah. Ya, mata kelelawar itu lemah. Kamu cek di ilmu biologi begitu, sains, karakteristik internet, coba karakteristik kelelawar itu memiliki mata yang lemah gitu, yang hanya bisa melihat di malam hari. Itu siang dengan cahaya matahari itu nggak kelihatan. Padahal baru cahaya sedikit itu cahaya normal yang manusia bisa lihat itu loh. Manusia siang-siang bisa lihat. Nah, kelelawar itu nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat dengan cahaya normal yang manusia bisa lihat siang-siang, itu nggak bisa. Serab, lemah gitu. Seperti kita ya, kalau nisbatnya kita manusia itu nggak bisa lihat ke atas gitu ketika matahari sedang terik-teriknya. Nah, lemahnya kita melihat ke atas langsung ke matahari itu ya sama dengan lemahnya kelelawar melihat cahaya yang biasa manusia bisa lihat. Jadi satu tingkat berbeda begitu. Kelelawar nggak bisa melihat cahaya biasa yang manusia bisa lihat, manusia nggak bisa melihat cahaya
langsung matahari. Apalagi kalau lawar melihat langsung matahari gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu cina. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu, Allah mah ada, nggak bisa kelihatan itu ya karena saking jelasnya dan lemahnya mata batin kita, mata hati kita.